Saya pinjam uang antum 100.000. Bulan depan saya bayar 110. Berlebih atau bertambah? Bertambah atau berlebih? Sama lah, berlebih sama bertambah. 100 bertambah jadi 10. Berlebih kan? Lebihnya itu apa namanya? Riba. Asal makna riba menurut bahasa adalah lebih atau bertambah. Saya pinjam uang antum 100.000. Bulan depan saya bayar 110. Berlebih atau bertambah? Bertambah atau berlebih? Sama lah, berlebih sama bertambah. 100 bertambah jadi 10. Berlebih kan? Lebihnya itu apa namanya? Riba. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara, atau terlambat menerimanya. Beberapa macam riba. Terus. Beberapa macam riba. Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada 4 macam. 1. Riba fa'li. Menukar dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Menukar barang sejenis tidak sama. Menukar beras sama beras, gandum sama gandum, emas sama perak, emas sama emas, perak sama perak. Itu yang disebut dengan benda-benda riba. Maka kalau berlebih, lebihnya itu disebut dengan riba. 2. Riba qardi. Riba qard, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Aku sedang susah nih, tak dapat kiriman. Pinjamlah aku duit kau 10.000. Ya, ku kasih kau 10.000. Nanti kalau sudah dapat awal bulan, bayar 11.000. Berarti kawan kau ini namanya lintah darat. Yang 1.000 itu namanya riba. Riba apa namanya? Riba qard. 3. Riba yad, atau berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Berpisah dari tempat akad nanti dijelaskan sebelum serah terima. 4. Riba nasa. Disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Nasa namanya. Jual beli, tapi nanti serahkannya bulan depan. Jual belinya sekarang, tapi yang sekarang disebut dengan kredit. Sebagian ulama membagi riba itu atas 3 macam. Riba fadl, riba yad, riba nasa. Riba qard termasuk dalam riba nasa. Riba qard sama riba nasa sama. Barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan, seperti garam. Jual beli barang tersebut kalau sama jenisnya, emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan 3 syarat. 1. Tunai. Tunai artinya jangan ada masa sehari, 2 hari, 3 hari, tak boleh. Tunai, langsung di situ. 2. Serah terima. Makanya boleh beli dolar. Aku beli dolar ini 1 dolar 15.000 tunai, langsung serah terima. 3. Sama timbangannya. Beras Ramos dengan beras Solo mesti sama-sama sekilo. Antum punya Ramos, antum punya beras Solo, yang ini sekilo, yang ini 1 kilo seon. Boleh tak boleh? So'on itulah riba. So'on itu riba. Terus. Kalau jenisnya berlainan tetapi ilat ribanya 1, seperti emas dengan perak, boleh tidak sama timbangannya. Nah, antum punya emas, antum punya perak, terjadi jual beli, tak sama beratnya, boleh, karena harganya beda, nilainya beda. Terus. Tetapi mesti tunai dan timbang terima. Mesti tunai, mesti langsung, tak boleh bertenggat waktu 2 hari 3 hari.
Kalau jenis dan ilat ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain. Berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga itu. Ya. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba, jangan kalian makan riba. At'afan mudha'afa, berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah pada Allah supaya kamu menang, supaya kamu beruntung. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, jauhilah riba in kuntum mu'minin, kalau kamu memang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallah, maka berarti kamu sudah mengajak perang dengan Allah wa rasulih. Wa in tubtum, kalau kamu taubat, falakum ru'usu amwalikum, kamu punya pokok hartamu, la tazlimuna wa la tuzlamun, kamu tak menganiaya dan tidak pula dianiaya. 4. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Maka kita mesti banyak-banyak bersedekah. 5. Wa ma ataitum mir riba, riba yang kamu berikan, liyarbu fi amwalin nas, supaya dia bertambah pada harta manusia. Fala yarbu indallah, dia tak bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah, zakat yang kamu bayarkan, turiduna wajah Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah. Fa ulaika humul mud'ifun, itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Rasul melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkan akad riba, orang yang menulis riba, pegawai penulisnya, administrasinya kena juga riba. Wa syahidaihi, dan 2 orang jadi saksi. Ustazah, saya mau minjam duit sama Pak Fulan 1 juta, nanti bayar 1,5 juta. Saya tak ada saksi nih. Ustazah nanti jadi saksi ya. Insya Allah adalah uang transportasi 25.000. Mau tak antum jadi saksi? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Mau tak antum jadi saksi? Apa pula tak mau, cuma nengok aja kok. Kan mereka berdua yang berakad. Aku pinjam uang ini 1 juta tunai, aku terima. Dapat 25.000. Mau? Enggak. Kenapa tak mau? Riba. Yang riba kan orang ini berdua. Antum kan cuma nengok aja. Namanya duit melek namanya. Sekali kedip 25.000. Bisa teh botol sama kerupuk. Ustazah, saya mau pinjam uang, tapi saya tak bisa keluar rumah nih, sedang mulas pula. Ustazah aja nanti yang mewakilkan transaksinya ya. Mau tak? Makan riba, mewakilkan transaksi riba, menulisnya, saksinya. Jadi kalau begitu orang yang kerja di bank kena riba? Mana ada disebut di situ? Kan cuma 4. Makan riba, mewakilkan transaksi, penulis, saksi. Ada di situ dibuatnya pegawai bank. Masuk mana dia? Penulis. Penulis. Tapi dia nggak nulis, Pak. Penulis itu bukan cuma menulis saja. Administrasi. Buat lingkari penulis itu. Administrasi. Baca dari beberapa ayat. Dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi, jelaskan bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Muncul pertanyaan, apakah semua riba tersebut atau 4 macam di atas termasuk dalam arti ayat dan hadis itu? Jawaban dari pertanyaan tersebut ada beberapa pendapat dari para ulama. Tetapi karena buku ini hanya menguraikan secara ringkas, maka kedalaman yang lebih rincinya akan diterangkan di buku lain. Hanya di sini dijelaskan bahwa riba Nasi'ah, bukan ain, hamzah, nasi'ah. Jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya di masa jahiliyah. Jadi dengan kata lain, turunnya ayat ini karena adanya riba nasi'ah.
Kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, riba nasiah ialah dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa jahiliyah. Mereka mentakhirkan hutang dari waktu yang semestinya dengan menambah pembayaran. Mentakhirkan hutang dari masa semestinya dengan menambah pembayaran. Paham? Enggak. Mentakhirkan bayar hutang dengan menambah pembayaran. Antum pinjam uang 100.000, bayar tanggal 1. Pinjam uang 100.000, bayar tanggal 1 100.000. Tapi kalau bayarnya tanggal 2, 110.000. Bayarnya tanggal 3, 120.000. Bayar tanggal 4, 130.000. Itu artinya. Paham? Kira-kira nanti kalau menjelaskan ke murid bisa ingat? Bu, apa arti halaman 293 nih, Bu? Mereka mentakhirkan hutang dari waktu yang semestinya dengan menambah bayaran. Boleh bayar hutangnya ditunda, tapi mesti ada tambah. Apabila terlambat lagi, ditambah lagi. Terlambat lagi, tambah lagi. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin mati. Tiap-tiap kelambatan wajib ditambah lagi. Sampai hutang yang asalnya 100 rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan gadai, barang yang tergadai tetap tergadai. Sedangkan Islam mau memudahkan orang, bukan mau mematikan orang. Terus. Biasanya tidak ada yang mau melakukannya kecuali orang yang sangat membutuhkan, walaupun dia tahu dan yakin akan akibat yang akan menimpanya. Tetapi karena terbiasa oleh kebutuhan, terpaksa ditipunya juga meskipun akan menguntungkan banyak. Makanya orang yang meminjamkan duit dengan minta tambahan itu disebut dengan lintah darat. Antum kalau pergi ke sungai, digigit lintah, dihisapnya darah antum. Tapi kalau lintah darat ini bukan cuma darah antum dihisapnya, gaji antum, duit antum habis, lama-lama mati, kurus kering. Apabila yang berutang memandang bahwa yang mempiutangnya tidak akan mendakwa, menagih pun tidak bila diberi bunganya, tentu akan diberinya walaupun tambahan yang diberikannya itu didapatnya dari pinjaman pula kepada yang lain, atau dengan menjual hartanya yang ada. Keadaannya terus-menerus bikin Habislah hartanya. Sesudah hartanya habis, dia pun akan terus-menerus mendapat tagihan. Kadang-kadang sampai berakhir dengan masuk penjara atau barangnya tergadai menjadi korban. Adakah kemudaratan dan kecelakaan yang lebih daripada itu? Tak ada. Si kaya meskipun nampaknya dapat untung, tetapi dia sudah memudaratkan saudaranya, menganiaya sesama manusia, serta akan mengalutkan keadaan masyarakat. Inilah yang dimaksud oleh ayat Allah yang melarang mengambil harta dengan cara batil. Meskipun sekarang si kaya kelihatan beruntung, tapi kalau kita ingat firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 276 dan Ar-Rum 39 di atas, kita percaya bahwa hartanya itu tidak akan membuahkan kebaikan apa-apa. Dengan kerusakan masyarakat dan kemelaratan yang terjadi karena wujudnya riba, maka Allah yang Maha Adil mengetahui menitahkan larangannya yang amat keras supaya riba dihapuskan, dilenyapkan dari muka bumi. Sampai-sampai Allah berfirman, orang yang tak berhenti dari riba, dia menantang perang dengan Allah dan Rasul. Perang dengan Allah pernah menang? enggak. Riba nasiah diharamkan karena menimbulkan kemelaratan yang sangat besar. Sedangkan riba yang lain menutup pintu kemudaratan. Kaidah 1. Kaidah 1. Sesuatu yang dilarang karena zatnya tidak boleh dilakukan kecuali apabila terpaksa, misalnya tidak ada jalan lain. 2. 2. Sesuatu yang dilarang guna penutup pintu kejahatan diperbolehkan karena untuk kemaslahatan. Bank. Dan adapun tentang pemilihan bank sudah sering dibicarakan oleh beberapa insan terdekat di Indonesia, baik dengan dalam pidato maupun di surat kabar surat kabar. Tentang hal ini telah diadakan musyawarah dari dua golongan. Alim ulama betul-betul memikirkan kepentingan agama dan masyarakat. Pihak ekonomi mengetahui segala seluk-beluk bank dan perdagangan. Permusyawarahan kedua kaum cerdik pandai itu tentu didasarkan atas keadaan dan kemaslahatan masyarakat dengan tidak mengesampingkan pokok-pokok agama Islam. Dengan permusyawarahan itu mereka dapat memutuskan bahwa
Pendirian bank dapat dilakukan dengan cara yang tidak termasuk golongan riba, atau barangkali memang sudah ada pada darurat. Sekarang alhamdulillah ada namanya bank syariah, bank syariah mandiri, bank syariah, bank BRI syariah, BNI syariah menggabung menjadi satu namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. BSI, Bank Syariah Indonesia. Satu provinsi itu ada banknya, punya Pemda. Sumatera Utara Bank Sumut namanya. Di Riau namanya Bank Riau Kepri. 4 provinsi di Indonesia ini banknya sudah berubah menjadi bank syariah. Pertama, Bank Aceh. Kedua, NTB. Mana itu NTB? Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, Bank Nagari. 5 Bank Nagari itu. Sumatera Barat, Minangkabau. Yang keempat, Bank Riau Kepri. Menabunglah di bank syariah, bank Islam. Itu pembahasan tentang riba. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu